luar sana jangan pernah takut. Itu kadang kami juga masih ada yang merasa insecure kok Bu. Mungkin aku mau bilang maaf kali ya. Dan itu tuh ujung-ujungnya nanti perempuan lagi yang disalahkan gitu loh. Saya merasa tatapan-tatapan tajam itu mengiris saya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur juga. Banyaknya kayak catcalling dan sebagainya itu kan mengganggu. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fani. Halo, aku Husnul. Nama saya Kipianisi Aulia Permata. Saya Mahlen Suardia. Perkenalkan, nama saya Desi Puspita. Perkenalkan, nama saya Mastura. Nama saya Graciela Fatmata Tening. Perkenalkan, nama saya Magdalena Anggun. Perkenalkan, nama saya Krisabel Polanjim Sarantayenggalan. Nama saya Dinda Dewi Tolokan. Nama saya Khairin Nida. Perkenalkan, saya Agnes Pioni. Nama saya Devi. Maaf kalau ternyata nyatanya sampai zaman sekarang, zaman yang modern ini, nyatanya perempuan belum semerdeka yang diharapkan Ibu Kartini. Saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Kartini itu merupakan anugerah terbaik yang dikirimkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa beliau, kita perempuan mungkin telah binasa karena Ibu Kartini memperjuangkan hak kemanusiaan perempuan yang seringkali diabaikan. Pengen bilang terima kasih ke Ibu Kartini karena atas jasa-jasa dan perjuangannya Ibu Kartini dan juga pahlawan-pahlawan wanita di zaman dahulu. Terima kasih banyak karena sampai kapanpun Ibu akan menjadi inspirasi. Ucapan terima kasih karena telah memperjuangkan hak perempuan, hak untuk kebebasan, hak untuk perempuan berpendidikan. Ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena dia telah memperjuangkan hak-hak perempuan di masa lalu. Terima kasih, saya ingin mengucapkan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Raden Ajeng Kartini karena telah memberikan hak prerogatif untuk kaum perempuan. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Kita Kartini karena sudah berjuang untuk kesetaraan perempuan di Indonesia. Pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena jika bukan karena berkat Ibu juga, saya mungkin saat ini sedang dipingit dan sulit untuk bersekolah. Mau mengucapkan terima kasih banyak sudah menjadi pembuka pada kami yang perempuan ini untuk mendapatkan hak yang sama. Kalau ketemu Ibu Kartini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih sih. Terima kasih karena waktu itu sudah sadar dan sudah mau berjuang untuk kesetaraan para perempuan. Benar mau mengucapkan terima kasih karena udah pernah hadir dan berjuang di Indonesia pastinya. Mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena berkat beliau aku bisa sekolah dan aku juga bisa kuliah sampai saat ini. Belum sih. Nah, nyatanya untuk sekedar bersuara saja, mengeluarkan pendapat saja, sangat-sangat masih dibatasi oleh lingkungan masyarakat. Untuk saat ini, saya belum merasa menjadi perempuan sesuai dengan apa yang saya inginkan karena masih banyak sekali gerakan, ucapan, serta impian saya yang masih dibatasi. Untuk saya sendiri sudah cukup sesuai karena kayak mulai dari program studi yang saya inginkan, ini sudah benar-benar apa yang saya inginkan, kayak masuk di program studi psikologi, terus bisa ya istilahnya lanjutin S1 lah. Menurut saya sudah karena sampai saat ini saya tidak merubah apapun dari untuk fisik saya. Sudah sesuai karena yang saya inginkan itu saya ingin menempuh pendidikan setinggi mungkin dan saya juga menginginkan bisa berkuliah di universitas. Menurut saya sendiri, saya belum bisa menjadi wanita yang saya inginkan. Tetapi saya akan berjuang untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi untuk masa depan dan memperjuangkan derajat tersebut. Saya sebagai perempuan sudah merasakan apa yang telah diberikan oleh Raden Ajeng Kartini karena memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan, dapat menyuarakan suara yang tidak dapat bersuara. Mungkin sudah, tapi pasti saya masih merasa kurang dan mungkin masih butuh belajar. Bisa dijawab iya dan bisa dijawab tidak. Karena iyanya karena saya udah berusaha untuk mengusahakan apa yang ingin saya capai. Namun tidaknya, tentu saja batasan-batasan itu yang tidak tahu asalnya dari mana membuat saya kesulitan untuk mencapai apa yang ingin saya inginkan. Sudah, karena ya itu tadi kan akhirnya kita bisa mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Kalau dari saya pribadi sudah, karena salah satu hal
salah satu manfaat dari perjuangan Ibu Kartini saat itu adalah kita para perempuan itu sudah bisa mendapatkan pendidikan ya. Sudah seperti yang saya inginkan. Kan buktinya saya bisa menjadi pemimpin, saya bisa menjadi ketua, dalam artian lingkungan saya sudah bisa menerima bahwasanya yang memimpin tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Aku sudah sesuai dengan apa yang aku inginkan, yaitu aku bisa kembali lagi, aku bisa sekolah, aku bisa menyuarakan pendapat aku yang mungkin pada zaman Ibu Kartini itu sangat sulit sekali, dan pada saat ini kita sebagai perempuan rasanya sudah tidak sulit lagi untuk menyuarakan pendapat. Yang aku takutkan adalah keterbatasan yang dirasakan para perempuan di Indonesia saat ini kedepannya semakin dinormalisasi oleh masyarakat. Ketakutan saya sendiri sebagai perempuan sangatlah banyak karena sejak lahir perempuan itu dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Takut kalau misalnya di sekitar atau di lingkungan saya ini kayak makin nggak nyaman lah untuk saya sebagai perempuan dan teman-teman perempuan lainnya gitu. Banyaknya kayak catcalling dan sebagainya itu kan mengganggu kami sebagai perempuan. Ketakutan terbesar saya adalah saya takut gagal akan masa depan saya di masa depan nanti. Saya takut saya tidak punya masa depan yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Takut ketika ada statement yang mengatakan bahwa statement buruk yang mengatakan bahwa perempuan itu nggak bisa menempuh pendidikan tinggi. Contohnya itu seperti statement ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur juga. Ketakutan saya pada masa kini yaitu banyaknya diskriminasi dan pelecehan seksual kepada wanita. Ketakutan saat ini adalah bagaimana perempuan sering kali terjustifikasi bahwa selalu dinomorduakan dan stratanya selalu lebih rendah daripada laki-laki. Pendapat orang lain terkait bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya berbicara kepada orang lain, atau mungkin bagaimana saya menyikapi anggapan orang lain dengan saya. Mungkin kelihatannya saya tuh lebih sering menggunakan pakaian yang saya kayak boyish gitu lah. Mungkin saya pikir nggak usah lah terlalu dikomen gitu, karena kan saya sendiri yang merasakan kenyamanan itu dari apa yang saya pakai. Ketakutan saya adalah tentang batasan-batasan yang dibuat oleh siapa, saya tidak tahu asalnya dari mana. Batasan itu membuat saya kesulitan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika saya ingin berpakaian seperti apa yang saya inginkan, saya merasa tatapan-tatapan tajam itu mengiris saya tentunya. Kalau ketakutan saat ini itu sebenarnya lebih ke ini ya, pelecehan seksual, di mana saat ini tuh banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual, padahal kita itu sudah pakai pakaian yang tertutup, sudah mencoba menjaga diri, tapi kok masih ada aja bahkan banyak banget pelecehan seksual, dan itu tuh ujung-ujungnya nanti perempuan lagi yang disalahkan gitu loh. Takut kalau perempuan nantinya itu tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ketakutan saya adalah lebih kepada orang lain yang menilai saya. Cuman terlepas dari itu semua, saya akan mengusahakan bagaimana semuanya itu bisa dapat terlihat baik-baik saja tanpa harus mendiskriminasi satu dengan lain seperti itu. Ketakutan aku sebagai perempuan saat ini yaitu mungkin masih banyak perspektif-perspektif di luar sana yang mendiskriminasikan perempuan, mungkin dalam hal untuk kebebasan berekspresi dan lain-lain. Masih banyak sekali perempuan itu yang dibatasi. Harapan aku untuk aku dan perempuan-perempuan luar sana, semoga keterbatasan yang kita rasakan saat ini tidak menjadi halangan dan justru menjadi motivasi bagi kita untuk semakin semangat dan semakin berani untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Harapan saya ke depannya para perempuan dapat menguatkan satu sama lain, dapat mewujudkan mimpi untuk ke depannya, sehingga para perempuan nantinya dapat mengembangkan peradaban manusia. Saya berharap gitu untuk kedepannya mungkin sesama perempuan bisa saling merangkul, bisa saling support, terus bisa saling menguatkan gitu. Untuk saya sendiri, saya berharap bisa menjadi perempuan yang baik, yang bijak, yang bisa punya masa depan yang cerah. Dan untuk perempuan-perempuan lain di luar sana, harapannya bisa menjadi perempuan yang baik.
Harapan untuk diri saya dan juga untuk perempuan-perempuan lainnya, semoga kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu gak harus di dapur aja. Saya harap untuk kedepannya wanita-wanita Indonesia dapat menjadi wanita yang lebih kuat dan dapat memperjuangkan hak-haknya yang diberikan oleh Kartini. Harapan saya sebagai perempuan, saya berharap bahwa perempuan masa kini dan masa akan datang akan menjadi perempuan yang dapat kuat serta dapat mengenyam pendidikan dan memberikan hak-hak serta suara untuk bagi kaum perempuan lainnya. Harapannya mungkin saya bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih terbuka untuk mengungkapkan apa sih yang saya inginkan gitu, dan mungkin harapannya perempuan-perempuan di luar sana juga bisa lebih berani untuk mengungkapkan apa sih yang dia rasakan saat ini gitu. Harapan saya untuk perempuan-perempuan lain tentunya saya ingin meskipun kalian kesulitan atau merasa ketakutan terhadap dunia di luar sana atau batasan-batasan yang ada di luar sana, kalian harus tetap berusaha untuk mengusahakan impian kalian itu, karena jika bukan kalian, siapa lagi yang akan mengusahakan hal itu. Harapannya tuh, ayo mulai sekarang itu kalian harus percaya diri dengan apa yang kalian miliki gitu. Mungkin memang apa ya, melawan rasa insecure itu susah, tapi coba kita mulai dengan meningkatkan value dalam diri kita. Harapannya adalah semoga kita para perempuan ini bisa berdaya dan terberdayakan. Harapan untuk diri saya dan juga perempuan-perempuan lainnya. Yang pertama, harapan untuk diri saya adalah saya bisa lebih mengeksplor diri saya tanpa harus takut dimanapun. Kemudian saya harus bisa menciptakan ruang aman, minimal kalau misalnya emang gak ada ruang aman di lingkungan kita bisa menciptakan itu sendiri. Dan untuk perempuan-perempuan lainnya, kalian jangan insecure boleh, tapi jangan terlalu meratapi. Kalian boleh kecewa, kalian boleh marah, kalian boleh sedih, cuma jangan terlalu berlarut-larut. Harapan aku sebagai perempuan, aku mau lebih berani, aku mau untuk menjadi pribadi yang mandiri, berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, jangan pernah takut, jangan pernah merasa diintimidasi, itu aja. Hari Kartini bukan sekedar memakai kebaya. Hari Kartini bukan sekedar pakai kebaya. Hari Kartini bukan sekedar pakai kebaya. Hari Kartini bukan sekedar pakai kebaya. Kartini masa kini, Kartini masa kini, Kartini masa kini, Perempuan harus berdaya. Perempuan harus berdaya. Perempuan harus berdaya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Yang kalau misalnya kalian masih takut akan kungkungan konsep nenek moyang, konsep patriarki, dan konsep-konsep zaman dahulu yang bisa menjatuhkan atau mendiskriminasi perempuan. Jadi Ibu Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan bahwasanya seseorang wanita yang mampu memperluas kecerdasannya, dia tidak akan bisa hidup di dunia nenek moyang. Jadi ibarat kata, terus belajar, jangan takut, teruslah menjadi hebat, dan teruslah menjadi luar biasa.